Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sulistianingsih, NIM 60220150, kelas manajemen A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum kontemporer menurut Islam. Hukum kontemporer menurut Islam adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah kekinian. Sejarah perkembangan hukum Islam di era modern ini diawali dengan persentuhan budaya Barat modern yang masuk ke dunia Islam, yang dipelopori oleh Napoleon sewaktu melakukan perjalanan prestisiusnya ke Mesir. Begitu pula yang terjadi di Indonesia sebagai bekas jajahan bangsa Barat selama kurang lebih 3,5 abad. Adanya dualisme hukum adalah bagian dari suasana masyarakat. Satu, segi hukum Islam masih mempunyai akar dalam sosiokultur umat Islam Indonesia. Tetapi di sisi lain, hukum Barat sengaja telah memasuki wilayah yang sebenarnya menjadi kekuasaan bagi hukum Islam. Kita lihat kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih mewarisi dari Hirglen Indi Reglement Burgerlijk dan Burgerlijk Wetboek sebagai peninggalan penjajah Belanda. Akhirnya, wilayah kekuasaan hukum Islam sedikit banyak mengalami keterasingan di rumahnya sendiri. Disebabkan adanya dualisme dalam bidang hukum, maka pemberlakuan hukum Islam membutuhkan praktek taknin sebagai unsur bawaan dari Barat dan baru bagi dunia Islam. Ide adanya taknin ini mempunyai pengaruh yang signifikan pada metode istinbat yang dipakai dalam menetapkan sebuah hukum. Pada masa sekarang ini, istinbat hukum dapat terjadi jika telah melalui proses taknin. Hal ini yang membedakan keadaan hukum pada zaman pertengahan yang dalam metode istinbat hukumnya masih bisa mengakses langsung dari Al-Quran, Al-Hadis, dan tidak memperlakukan proses taknin. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya arus modernisasi. Cendekiawan Muslim kontemporer mengugat Islam hukum Barat. Terpakunya pemahaman fikih klasik terhadap pemikiran yang tekstual, ad hoc, and partial. Ada 8 aspek kajian hukum Islam dalam kontemporer, yaitu aspek hukum keluarga, aspek ekonomi, aspek pidana, aspek politik, aspek kewanitaan, aspek pelaksanaan ibadah, aspek teknologi, dan aspek medis. Contoh masalah kontemporer dalam Islam adalah salah satunya Islam dan terorisme. Dalam terorisme, kebanyakan berkedok agama Islam dalam melakukan aksinya. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagai agama yang membawa rahmat. Terorisme selalu menggunakan kekerasan, teror, bahkan membahayakan dan merugikan sekitarnya demi kepentingan mereka sendiri dalam menyampaikan aspirasinya. Banyak yang beranggapan bahwa terorisme muncul dari negara Barat karena sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Bahkan yang menjadi korban dari kejahatan mereka adalah orang yang beragama Islam sendiri. Terorisme yang berkedok Islam ini membuat pandangan orang terhadap Islam menjadi yang awalnya adalah Islam agama membawa rahmat dan selalu mengajarkan kedamaian dan berubah menjadi Islam yang selalu melakukan kekerasan untuk mencapai aspirasi mereka. Yang kedua adalah Islam dan liberalisme. Liberal merupakan pandangan seseorang yang lebih mengutamakan dirinya sendiri atau individu tanpa memperdulikan campur tangan yang lain. Banyak orang yang memegang prinsip bahwa mereka memiliki hak individu yang bebas. Hal ini bertentangan dengan Islam karena jika kita mengedepankan sebuah prinsip kebebasan individu itu merugikan orang lain. Ketika kita bersikap seperti itu, maka kita tidak bisa menghargai hak orang lain dan lebih mementingkan hak kita sendiri. Karena hal ini bertolak belakang dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial. Karena kita sejatinya selalu membutuhkan orang lain. Jika kita bersikap individualisme, itu akan merugikan diri kita sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah Islam dan negara. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW menuangkan pemikirannya dalam Piagam Madinah yang membuat sahabat dan kaumnya merasa kagum akan kepemimpinan Rasulullah. Piagam Madinah masuk kepada syariat. Piagam Madinah dijadikan contoh untuk pembentuk suatu masyarakat yang majemuk. Di Indonesia, hukum Islam tidak dimatikan dengan sistem hukum. Dalam konteks ini, ada 3 pandangan agama terhadap
negara. Yang pertama adalah agama tidak mendapat tempat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, agama terpisah dengan negaranya. Yang ketiga, agama tidak berpisah dengan negara karena agama mengatur seluruh aspek kehidupan, di antaranya aspek politik dan bernegara. Kesimpulannya adalah hukum kontemporer menurut Islam perspektif hukum Islam terhadap masalah kekinian. Perkembangan hukum Islam di era modern diawali melalui persentuhan budaya barat atau modern yang masuk ke dunia Islam, yang dipelopori oleh Napoleon sewaktu melakukan perjalanan prestisiusnya ke Mesir. Disebabkan adanya dualisme dalam bidang hukum, maka pemberlakuan hukum Islam membutuhkan praktek taknin sebagai unsur bawaan dari barat dan baru bagi dunia Islam. Persoalan hukum Islam kontemporer di masa yang akan datang lebih kompleks lagi dibanding yang kita hadapi saat ini. Hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman yang berdampak semakin menumpuk berbagai persoalan manusiawi, baik antar sesama atau kehidupan alam sekitar. Untuk sampai di waktu sekarang diperlukan semangat historisme dan empirisme dalam melakukan kajian terhadap hasanah hukum Islam. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.